Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dias Afriza Rianda Tubarat, NPM 1711080142, nama dosen Rahmadiani MPD, uji komprehensif bidang pendidikan, akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian SPI dan SPN. Sistem pendidikan Islam yaitu studi tentang sistem dan proses kependidikan yang berdasarkan Islam untuk mencapai produk atau tujuannya, baik studi secara teoristik maupun praktis. Sistem pendidikan nasional yaitu keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama kebudayaan nasional Indonesia. Dasar-dasar dan tujuan SPI dan SPN. Dasar-dasar SPI ada Al-Quran atau bacaan, As-Sunnah perkataan perbuatan. Dasar-dasar SPN ada dua juga, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan SPI yaitu perwujudan nilai-nilai Islami dalam pribadi manusia didik yang diikhtiarkan oleh pendidik Muslim melalui proses yang tercermin pada hasil yang berkepribadian Islam yang beriman, bertakwa dan berilmu pengetahuan yang sanggup mengembangkan dirinya menjadi hamba Allah yang taat. Adapun tujuan SPN yaitu berkembangnya potensi peserta didik yang memiliki nilai-nilai ketuhanan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam rangka menuju suatu negara yang beretika dan memiliki sumber daya manusia yang sehat dan tangguh. Faktor-faktor atau komponen pendidikan Islam. Faktor-faktor pendidikan Islam yaitu faktor pendidikan, faktor anak didik, faktor tujuan, faktor alat, dan faktor lingkungan. Pendidikan dalam SPN. 1. Jenis pendidikan SPN. A. Pendidikan jenis dan jenjang didik umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. B. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. C. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi, program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. D. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Selanjutnya, E. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. F. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. G. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang mempunyai kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, jenjang pendidikan SPN. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat seperti paket A. Sekolah menengah pertama SMP, MTS, atau bentuk lain yang sederajat seperti paket B. Pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan kelanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum yang berbentuk sekolah menengah atas atau disebut SMA, madrasah aliyah atau MA, bentuk lain yang sederajat seperti paket C. Pendidikan menengah kejuruan yang berbentuk sekolah kejuruan SMK, madrasah aliyah kejuruan atau MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencangkup program pendidikan diploma, program pendidikan sarjana, program pendidikan magister, program pendidikan spesialis, program pendidikan doktor, yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi dengan sistem terbuka. Tridharma perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.